Ya Allah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap Gubernur Papua Lukas NMB setelah ditetapkan menjadi tersangka pada September 2022 atas kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Papua. Lukas NMB ditangkap pada saat dirinya berada di sebuah rumah makan di Papua pada Selasa 10 Januari 2023. Kendati demikian, tidak ada perlawanan yang diberikan oleh Lukas saat dilakukan penangkapan. Dalam proses penangkapan tersebut, KPK dibantu oleh Brimopolda Papua. Pemerintah dan aparat memiliki strategi khusus untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB karena kasus korupsi yang menjeratnya. Strategi tersebut adalah dengan menghitung nasi bungkus. 1. Hitung jumlah simpatisan dengan pesanan nasi bungkus. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah dan aparat telah memperhitungkan bagaimana penerapan strategi hitung nasi bungkus tersebut. Salah satunya yakni dengan memperkirakan jumlah simpatisan Lukas NMB yang tengah berjaga dari pembelian nasi bungkus. Pihaknya mencari tahu jumlah pendukung Lukas, kemudian di hari pertama ia membeli 5.000 bungkus dan besoknya turun menjadi 3.000, lalu kemudian 60 bungkus. Dengan cara begitu pemerintah pun mengetahui jumlah simpatisan Lukas NMB. 2. Mendata catatan catering. Selain itu, cara untuk memperkirakan jumlah simpatisan Lukas NMB adalah dengan mendata catatan catering untuk masa yang sering duduk di sekitar rumah Lukas NMB. Aparat bergerak setelah melihat jumlah masa yang terus berkurang. Pihaknya mengaku meninjau kapan jumlah simpatisan itu turun dan perubahan setiap harinya. Dengan demikian, penangkapan pun dilakukan dengan mudah. 3. Lukas ditangkap di restoran saat masa berkurang. Mahfud juga menyampaikan jumlah massa semakin hari terus berkurang hingga tidak ada kecuali masyarakat adat saja. Akhirnya Lukas NMB pun berhasil ditangkap pada Selasa 10 Januari 2023 di restoran di Abipura, Jayapura setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus korupsi. 4. Penangkapan dipercepat. Penangkapan terhadap Lukas NMB dilakukan karena KPK menduga Lukas akan meninggalkan Indonesia melalui Mamit Tolikara. KPK memperoleh informasi Lukas akan pergi pada Selasa 10 Januari 2023 melalui Bandara Sentani. Setelah memperoleh info itu, Firly berkoordinasi dengan Wakapolda dan Satbrimob dan Kabida untuk menangkap Lukas. 5. Alasan penerapan strategi hitung nasi bungkus. Alasan penerapan strategi dengan hitung nasi bungkus ini diterapkan karena sebelumnya penangkapan terhadap Lukas NMB berujung kericuan. Masa pendukung Lukas bahkan menyerang markas Makom Brimob Kota Raja, Papua dengan membawa senjata tajam dan panah. Seorang simpatisan Lukas pun saat itu tewas akibat kericuan di Bandara Sentani. 6. Simpatisan ada yang meninggal. Ada 4 orang yang terkena peluru nyasar aparat keamanan saat membubarkan massa yang memaksa masuk di Bandara Sentani. Simpatisan itu tidak terima penangkapan KPK terhadap Lukas. Kapolres Jayapura, Ajun Kombes Pol Frederikus Maglarimbun menyatakan keempat korban luka-luka, kemudian 1 orang meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. 7. Lukas NMB dibawa ke RSPAD. Setelah berhasil ditangkap, Lukas kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 20.45 WIB. Kemudian ia dibawa RSPAD untuk diperiksa secara intensif. Itulah fakta strategi hitung nasi bungkus yang akhirnya meringkus Lukas NMB. Sebelumnya ia diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dengan total nilai 11 miliar rupiah berupa 1 miliar suap dan 10 miliar gratifikasi. Teknisnya, sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek, tersangka Lukas NMB menerima suap dari tersangka RL sebesar 1 miliar. Kemudian, Lukas diduga menerima gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah yang diduga berhubungan dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua.